Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kalimat tersebut? Meski ungkapan tersebut lebih banyak digunakan untuk maksud yang mengarah pada seksualitas, tapi jangan buru-buru berpikir negatif, karena kalimat itu bisa digunakan dalam terminologi sepak bola. Contohnya, Malaysia yang kini mulai lirik-lirik rumput Indonesia yang makin hijau dan segar. Mereka cemburu dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu signifikan di tangan Sinteyong. Saking irinya, Harimau Malaya sampai merekrut pelatih yang sama-sama berasal dari Korea Selatan. Nas, hasilnya 0 besar. Setelah gagal dengan Kim Panggon, Malaysia menyusun rencana untuk memperbaiki kualitas timnas. Tapi belum apa-apa, mereka sudah diremehkan oleh pemainnya sendiri. Benarkah demikian? Sebelum kita cari tahu bersama, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven Story. Tahun 2024 barangkali jadi tahun terkelam bagi sepak bola Malaysia. Setidaknya jika dibandingkan dengan negara tetangganya yakni Indonesia, Harimau Malaya begitu mengenaskan. Dari luar terlihat sangar dengan bermodalkan pemain-pemain naturalisasi, tapi ketika beraksi dan mengaum, baru deh kelihatan bahwa harimaunya lagi ompong. Serangkaian kegagalan pun mulai dialami oleh Malaysia. Semua berawal pada awal tahun 2024 kala mereka tampil di Piala Asia. Berada dalam satu grup dengan Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain, Harimau Malaya jadi juru kunci grup E. Dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni, Safawi Rashid CS hanya meraih 1 poin dari hasil imbang melawan Korea Selatan. Hasil imbang melawan Korsel tentu tak bisa dibanggakan, mengingat kala itu Song Hyung Min dan kolega masih ditukangi oleh pelatih gaje Jurgen Klinsmann. Kesengsaraan Malaysia berlanjut ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Berada dalam grup yang sama dengan Kyrgyzstan, Oman, dan Cina Taipei, Malaysia hanya finish di urutan ketiga. Sebetulnya, performa mereka tak buruk-buruk amat. Pasukan Kim Panggon meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tapi dengan torehan 10 poin, mereka gagal menyalip Kyrgyzstan yang berada di urutan kedua dengan 11 poin. Mungkin kegagalan seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi timnas Malaysia. Wong mereka memang belum pernah menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi, karena melihat Indonesia yang berhasil melaju ke ronde ketiga sekaligus jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang ini, Malaysia jadi naik palak. Federasi Sepak Bola Malaysia akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan Kim Panggon. Mempekerjakan pelatih asal Korea Selatan ternyata tidak menghasilkan output yang sama jika diterapkan di sepak bola Malaysia. Federasi pun akhirnya menyusun proyek baru dengan mengandalkan para pelatih asal Spanyol. Di tim utama mereka mempekerjakan Pau Martí Vicente. Pelatih kelahiran Barcelona itu bukanlah sosok asing di tubuh timnas Malaysia. Sebelumnya, Pau Martí menjabat sebagai asisten pelatih di dalam staf kepelatihan Kim Panggon. Dengan mundurnya sang pelatih utama, maka Pau Martí naik jabatan sebagai pelatih sementara. Berbicara soal karir, Pau Martí Vicente dikenal sebagai asisten pelatih yang kaya akan pengalaman. Sebelum menjadi asisten pelatih Kim Panggon pada 2022, sejumlah klub pernah menggunakan jasanya. Tercatat ia pernah menjadi asisten pelatih Barcelona U18 dan Barcelona B. Sementara di usia muda, Malaysia sudah lebih dulu mempekerjakan Juan Torres Garrido. Sama halnya dengan Pau Martí, Garrido bukan sosok sembarangan di sepak bola Spanyol. Dirinya berpengalaman sebagai analis pertandingan di CF Dam dan tim scouting di Barcelona serta Granada.
Seiring aroma Barcelona yang semakin kental di timnas Malaysia, muncul isu yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu siasat FAM dalam menciptakan pola permainan baru. Dilansir Super Bowl, Federasi ingin Harimau Malaya mengusung skema tiki-taka di kemudian hari. Namun karena Pau Marty hanya berstatus pelatih interim, dirinya ditugaskan untuk membangun pondasinya saja. Jika sudah terbentuk skema permainan tiki-taka di segala jenjang usia, maka Federasi Sepak Bola Malaysia akan mencari pelatih baru kelas dunia yang cocok untuk melanjutkan proyek itu. Jika tujuannya demikian, maka pelatih yang diincar harusnya juga berasal dari Spanyol atau minimal paham dengan skema sepak bola Spanyol. Tapi yang beredar di media justru agak menggelikan. Alih-alih pelatih asal Spanyol, Malaysia dirumorkan akan segera menunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih utama. Tak bisa dipungkiri, Park Hang-seo memang kenyang pengalaman di sepak bola Asia Tenggara. Pelatih ikonik ini juga sempat beberapa kali merepotkan timnas Indonesia di berbagai ajang. Selain itu, Park juga beberapa kali menciptakan sejarah bersama timnas Vietnam. Tapi jika tujuan Malaysia untuk berprestasi di Asia dan menggunakan skema tiki-taka, mempekerjakan Park Hang-seo adalah keputusan yang kurang tepat. Karena Park merupakan penganut sepak bola bertahan. Soal materi pemain juga sedang diperbaiki oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Baru-baru ini, FAM diberitakan sedang menjaring bakat-bakat keturunan yang berkarir di luar negeri, khususnya Eropa. Lucunya mereka juga berburu pemain keturunan di Belanda sama seperti Indonesia. Dilansir TV One News, timnas Malaysia akan diperkuat oleh bek sayap kanan yang kini sedang memperkuat Go Ahead Eagles, Mats Dale. FYI aja nih, pemain berusia 27 tahun itu adalah mantan rekan satu tim dari Ragnar Oratmangun dan Jai Itzes. Ketiganya sama-sama berseragam Go Ahead pada musim 2021-2022. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Moh Amin, mengungkapkan pihaknya sedang mengurus proses naturalisasi pemain berdarah Belanda Malaysia tersebut. Kabarnya, Dale memiliki keturunan Malaysia dari sang kakek. Namun dengan adanya kebijakan ini, fans Malaysia dipaksa untuk menjilat ludah mereka sendiri. Karena sebelumnya fans timnas Malaysia kerap mengolok-ngolok Indonesia. Mereka merasa Indonesia hanya bisa mengandalkan talenta dari Belanda, bukan murni dari pribumi. Bahkan beberapa dari mereka tak segan menyebut skuad Garuda sebagai mini Belanda karena banyaknya pemain berdarah Belanda yang kini berseragam merah putih. Di luar itu, yang tak kalah bikin penasaran adalah kebijakan Federasi Sepak Bola Malaysia yang mempertimbangkan untuk potong generasi seperti yang dilakukan Sinteyong di tahun pertamanya menangani Indonesia. Wacana ini muncul pasca kegagalan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dorongan terkuat untuk melakukan revolusi tim nasional datang dari fans. Mereka ingin tim nasional hanya diisi pemain lokal saja. Alasan itu bukan tanpa sebab, sebagian besar fans Malaysia masih terjebak kejayaan masa lalu saat mereka mampu meraih Piala AFF tanpa pemain naturalisasi. Di Piala AFF 2010, mereka mengandalkan 100% pemain lokal. Permintaan fans tersebut jelas bertolak belakang dengan upaya-upaya yang sedang dilakukan federasi. Bukannya mengurangi slot pemain naturalisasi di tim nasional, FAM justru kini sedang menggenjot proses pencarian pemain keturunan di Eropa. Masih banyaknya ketidakselarasan dalam proses pengembangan, menimbulkan banyak keraguan dari berbagai sisi, tak terkecuali dari para punggawa tim nasional itu sendiri. Salah satu yang memberikan pandangan berbeda pada upaya yang sedang dilakukan oleh federasi adalah Faisal Halim. Pemain sayap yang sedang menjalani pemulihan dari luka bakar itu bahkan menyebut beberapa poin yang dilakukan federasi percuma. Sebagai disclaimer, dirinya sama sekali tidak meragukan kapasitas Datuk Hamidin dalam mengelola sepak bola Malaysia. Tapi soal desakan pencarian pelatih baru, dirinya punya pendapat sendiri. Menurutnya, tidak peduli seberapa bagus seorang pelatih, kesuksesan sebuah tim pada akhirnya ditentukan oleh kualitas para pemainnya. Dan menaturalisasi pemain bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas pemain timnas Malaysia. Selain Faisal, ex timnas Malaysia, Rasman Roslan juga berpikir demikian.
Menurutnya, siapapun pelatihnya, yang penting soal kualitas pemainnya itu sendiri. Jika kualitas pemainnya mediocre, Ruslan yakin skema tiki-taka yang bakal diterapkan tidak akan berjalan dengan baik. Secara tidak langsung, Ruslan mengakui bahwa SDM pemain Malaysia tidak cukup baik untuk mencerna skema permainan tiki-taka.